Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman subscriber Alfatajaya Motor semuanya. Pagi hari ini kita mau membuat konten tentang cara pemasangan ring piston. Kali ini objeknya adalah Honda Yamaha gimana sih? Sepeda motor Yamaha Mio Soul, Mio Karbu. Nah, jadi kontennya itu pendek aja, kita untuk bagaimana cara pemasangan ring piston, terutama untuk teman-teman yang masih belajar jadi mekanik walaupun tanpa sekolah, tapi dengan langsung mempraktekkan, insya Allah hasilnya tidak akan kalah dari mereka-mereka yang sekolahnya tinggi-tinggi. Oke lur, nah karena untuk pada saat pemasangan ring piston ini dibutuhkan beberapa persyaratan yang untuk memastikan bahwa motor ini setelah dikolter, istilahnya untuk penggantian piston itu dia tidak kembali mengasap. Namun selain pemasangan yang benar, ada salah satu yang menjadi faktor penting keberhasilan setiap mekanik untuk membuat motor itu tidak kembali ngasap, yaitu hasil kerja dari si tukang bubut. Nah, kecuali kalau bengkel kita memang punya alat bubut sendiri, maka untuk mengkolternya ini kita bisa mengkolter sendiri. Tapi kalau seperti saya tidak punya alatnya, maka untuk pekerjaan oversize-nya ini atau membesarkan lubang buring dari blok silindernya ini, itu kami serahkan kepada tukang bubut. Nah, salah satunya itu menjadi faktor penting keberhasilan. Yang ideal adalah untuk celah antara piston dan bloknya ini berkisar 0,02 sampai 0,04 maksimal. Nah, yang ideal adalah pada saat kita pertama kali memasukkan piston, dia sedikit lebih loss seperti ini lur. Pada saat pertama kali kita masukkan dia lebih longgar. Namun ketika kita sampai di tengah buringnya, bahkan sampai di ujung, dia itu terasa lebih presisi. Nah, itu ciri hasil kolteran yang baik. Saya itu dulu untuk mencari tukang bubut yang pas dengan maunya saya, karena setiap mekanik itu kan punya panduan yang berbeda-beda ya lur. Itu saya sampai berganti-ganti tukang bubut, dan akhirnya setelah ketemu itu tidak pernah ganti-ganti lagi sampai sekarang, karena merasa cocok dengan hasil kerjanya. Itu panduannya yang pertama lur. Ketika kita pertama kali memasukkan piston di bagian atasnya, dia sedikit longgar. Masuk ke tengah sampai ke ujung, dia terasa lebih presisi. Kalau seperti itu akan meminimalisir bunyinya lekit. Ada beberapa hasil kolteran itu ketika dipasang, dia membuat suara yang seperti terseret gitu loh lur. Seret. Nah, itu biasanya hasil kolterannya itu seperti ini. Dia pertama kali masuk, kemudian di tengah ini presisi, di ujung sana dia longgar lagi. Nah, itu akan menimbulkan perbedaan sentuhan, gesekan permukaan dari ring piston dengan blok silindernya. Alhasil akan menimbulkan suara yang lebih terdengar. Ya lur, sekarang bagaimana cara pemasangan ring pistonnya? Saya biasanya seperti ini. Dulu ini juga yang diajarkan waktu masih kita training di dealer-dealer produsen sepeda motor. Nah, jadi pada dasarnya beberapa pabrikan Honda, Yamaha, Suzuki itu mengeluarkan beberapa panduan yang berbeda untuk pemasangan ring pistonnya mereka. Namun secara kita tarik garis besar itu bisa diambil rata-ratanya ya kurang lebih lah lur. Hanya beberapa perbedaan sedikit peletakan, utamanya itu peletakannya yang berbeda pada komposisi ring oli bawahnya. Baik, ini piston. Untuk motor Honda Yamaha, pistonnya itu ada tanda panahnya ke bawah seperti ini lur. Tanda panah ini berarti piston yang menghadap tanda panah ini menunjuk ke lubang buang. Berarti ini arah untuk lubang X. Saya kasih tanda X. Sedangkan atasnya berarti dia lubang in atau klep in. Nah, untuk pemasangan ring piston biasanya rata-rata semua pabrikan itu membagi piston ini menjadi 3 garis besar yang jarak antara garis itu adalah 120 derajat. Satu lingkaran penuh ini kan 360 derajat ya lur. Kalau dibagi 3 maka jumlahnya adalah 120 derajat. Kita bagi dengan bagian yang sama persis ya, kurang lebih seperti ini lah lur. Kalau mau benar-benar persis berarti kita memakai busur derajat. 120 derajat, 120 derajat, di sini juga 120 derajat. Kemudian untuk
letak posisi ring pistonnya. Baik, kita keluarkan dulu untuk ring pistonnya. Kita juga harus tahu apa saja nama dan fungsi dari masing-masing ring piston tersebut. Semua ring piston sepeda motor 4 tak itu punya jumlah yang sama dan fungsi yang sama. Nah, jumlah ring pistonnya itu semuanya ada 5 lur. 5. Oke, yang pertama, dia yang paling berwarna paling ring piston yang pertama adalah ring piston ring oli. Biasa ini disebut ring oli. Fungsinya bukan hanya sebagai penahan oli, tapi dia juga fungsinya untuk menyimpan oli ketika gerakan naik turun piston. Dia di celah-celah gelombangnya ini menyimpan oli. Sedangkan yang digunakan untuk menyapu oli dari permukaan blok silindernya ini adalah ring oli 1 dan ring oli 2. Nah, ini untuk ring piston karena dia ada 3 buah ring. Nah, maka celahnya antar tiap ring ini juga tidak boleh bertumpuk atau tidak boleh bertemu. Maka harus diatur agar celah setiap ring ini dia tidak bertumpuk menjadi satu. Biasanya saya mengaturnya seperti ini lur. Nah, sedangkan untuk ini kita selesaikan dulu tentang ringnya. Untuk 2 ring yang lainnya, ring yang terlihat lebih gelap, ring yang terlihat lebih gelap ini adalah ring kompresi 2. Ring kompresi 2 letaknya itu ada di piston jalur ring piston yang nomor 2 di sini lur. Yang terakhir yang berwarna lebih terang ini adalah ring kompresi 1. Khusus untuk ring kompresi 1, sudut coakannya ini dia lebih landai lur dibandingkan dengan ring kompresi 2 nih. Jadi kalau teman-teman perhatiin secara lebih dekat, ini coakannya dia lebih landai. Fungsi dari ring kompresi 1 dan ring kompresi 2 ini adalah menahan beban kompresi. Menahan beban kompresi yang dihasilkan oleh piston. Nah, jadi ketika motor itu kompresinya lemah, penghasil utamanya itu adalah piston, dan yang menahan kompresinya itu adalah ring piston dan juga klep. Kalau ringnya ini sudah tidak berfungsi, maksudnya untuk gapnya ini sudah terlalu besar atau ringnya ini permukaan luarnya ini sudah habis, maka fungsinya sebagai penahan kompresi itu akan berkurang gitu loh. Sekarang cara pemasangannya. Yang paling atas di sudut titik in ini biasa saya pasang untuk ring kompresi 1. Spidol lentek lur. Ini ring kompresi 1. Kemudian untuk garis kedua ini saya biasa memasang ring kompresi 2. Nah, sedangkan untuk bidang yang terakhir ini saya bagi untuk ring oli. Ring oli yang bergelombang saya taruh di tengah, oli 1. Sedangkan yang untuk keduanya ring oli 2 saya taruh di sini, dan ring oli 3 saya taruh di sini. Pembagiannya seperti itu lur. Oke, sekarang kita praktek untuk memasangnya. Baik lur, yang pertama kita pasang itu adalah untuk ring olinya. Yang pertama ring yang bergelombang. Ring bergelombang ini jangan sampai salah ya lur, perhatiin. Di sini ada sudut pertemuan gapnya. Nah, sudut pertemuan gapnya ini posisinya harus ke bawah seperti ini lur. Jangan seperti ini. Nah ya, jadi harus ke bawah seperti ini ya lur. Kita lihat tadi untuk ring oli 1 arahnya di sini. Kita taruh di sini. Nah, dan pastikan dia posisinya tidak bertumpuk ya lur, tapi saling membelah seperti ini. Oke. Kemudian ring oli 2. Untuk ring spacer olinya ini ini bentuknya sama lur, dan bolak-balik pun tidak masalah. Mau yang ini di atas, ini di bawah pun tidak masalah. Bentuknya bolak-balik dipasang bolak-balik juga tidak ada masalah. Kemudian ring oli 2 kita taruh di sini. Bengkangkannya pelan-pelan supaya jarak gapnya ini agar tidak terlalu bertambah banyak. Kemudian ring oli yang ketiga kita taruh di sini.
sesuai garis yang sudah kita buat tadi. Oke lur, setelah ring olinya ini terpasang, perhatiin 1, 2, 3 gapnya sudah kita pasang dan tidak bertumpuk. Kita pasang ring kompresi 2-nya. Caranya yang ada bagian tulisannya ini menghadap ke atas. Yang ada tulisannya menghadap ke atas. Gapnya kita taruh sesuai dengan gambar yang sudah kita buat. Kompresi 2 di sini. Gini lur, cara pemasangan yang paling aman. Nah, teman-teman taruh dulu salah satu ujungnya di alur olinya. Aduh, mencolot lur. Teman-teman taruh dulu salah satu ujungnya di dalam jalur ringnya. Kemudian tarik sedikit sambil dibengkangkan. Sedikit demi sedikit ya lur. Nah, seperti itu. Kompresi 2 jalurnya di sini. Yang terakhir lur itu kompresi 1. Nah, seperti yang sudah kita gambarkan, kita taruh posisinya di sini. Sama, yang ada tandanya juga, tanda apapun ya lur, itu posisinya ke atas. Dan juga yang membedakan, dia mempunyai coakan yang lebih terlihat jelas nih lur. Nah, coakan ini berfungsi sebagai penahan beban hasil pembakaran. Jadi ketika terjadi ledakan hasil pembakaran campuran bahan bakar dan api dari busi, coakannya ini menahan pembakaran tersebut, sehingga ketika dia terjadi pembakaran, terjadi ledakan, dia membuat ring piston ini lebih mengikat kepada pistonnya dan juga bloknya, sehingga tidak ada hasil pembakaran yang bocor. Seperti itu lur. Sama, pasang dulu ujungnya taruh dulu, kemudian bengkangkan pelan-pelan dari sini, tarik, plek. Nah, seperti itu lur. Oke, semua gapnya sudah kita pasang sesuai dengan gambar yang kita buat, sudutnya. Oke, insya Allah kalau hasilnya pemasangannya seperti ini, maka hasilnya tidak akan membuat motor ini kembali mengasap. Oke lur, segini dulu tutorial untuk pemasangan dari ring piston Honda Mio. Namun ini juga bisa diterapkan di semua motor 4 tak. Mudah-mudahan kontennya bermanfaat ya lur. Jangan lupa dukung terus Al-Fatah Jaya Motor YouTube channel. Share dan bagikan ke teman-teman supaya semakin banyak orang yang mendapat manfaat dari video ini lur. Terima kasih. Assalamualaikum.